Rasul bersabda, barang siapa yang mau belajar Al-Quran, ingat Pak, belajar, bukan menghafal. Nggak usah menghafal dulu, belajar aja. Belajar itu artinya bisa atau nggak bisa. Ya, terlepas itu hasilnya bisa atau tidak bisa, yang penting belajar. Sekedar kita belajar, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Sering saya sampaikan, sejarah mengajarkan kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mengajarkan kita bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baik manusia. Al-Quran diturunkan kepada malaikat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjadi malaikat yang terhormat, bahkan digelari dengan ruh. Tanazzalul malaikatu warruh, dan turunlah para malaikat beserta ruh. Siapa ruh di sini? Jibril. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kebanyakan Al-Quran turun di Mekah dan Madinah. Saya tidak mengatakan Al-Quran hanya turun di Mekah dan Madinah. Tapi kebanyakan Al-Quran turun di Mekah dan Madinah, maka kota Mekah dan Madinah pun menjadi kota yang mulia yang dikenal dengan tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Haram orang musyrik masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik najis. Bahkan keutamaan sholat di Masjidil Haram, 2 rakaat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 di masjid selain itu. 2 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik 10.000 daripada masjid yang lainnya. Berkat keutamaan Al-Quran. Bukti selanjutnya, Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup Nabi atau untuk pedoman hidup kaumnya. Maka umat Nabi Muhammad pun menjadi sebaik-baik umat. Allah berfirman dalam surat 3 Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang diutus di muka bumi ini. Kenapa? Karena pedomannya Al-Quran. Bukti selanjutnya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bapak bisa menyaksikan bagaimana orang motivasi ibadah naik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan yang dipilih turunnya Al-Quran. Lebih spesifik lagi, di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ibadah satu malam di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apa di balik rahasia Lailatul Qadar? Lailatul Qadar malam yang dipilih turunnya Al-Quran. Setelah kita memahami keutamaan Al-Quran, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia, kemudian Rasulullah memberikan diskon, penawaran kepada kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wal 'allama. Siapa saja khairukum, orang yang paling baik di antara kita, di antara kalian semua, kata Rasulullah, man ta'allama Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran. Rasul tidak mengatakan orang terbaik adalah orang yang menghafalkan Quran, tidak. Karena menghafalkan Quran hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi Rasul memberikan kesempatan mengabarkan, khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allama, yang mau belajar. Terlepas nanti hasilnya bisa atau tidak bisa, itu tetap mendapatkan pahala.